kita boleh kembali datang ke hadapan Tuhan. Kita mau melaksanakan ibadah kita kembali. Kita tetap bersyukur walaupun ibadah kita dijalankan secara online, tapi biarlah rencana Tuhan boleh nyata dalam hidup kita. Mari kita masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita datang sujud menyembah Dia. Dialah sumber kekuatan hidup kita. Lebih dalam kami menyembah-Mu ya Tuhan. So
Engkau terbaik bagi kami. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Benar ya Bapa, Engkau layak dipuji. Kesetiaan Tuhan terhadap kami sangat besar. Dan inilah kami ya Tuhan, dengan segala keterpurukan kami, dengan segala kerendahan hati kami, kami datang. Terima kasih Tuhan boleh melayakan kami ya Bapak. Terima kasih Bapak. Berkatilah ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Nama Tuhan boleh dipermuliakan setiap saat. Dalam nama Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersukacita di hadapan Tuhan. Kita tinggikan Dia, serukan namanya. Mari kita bersukacita bersama-sama. Banyak hal yang kita lalui Bapak Ibu, tetapi Tuhan tidak pernah lari dari hidup kita. Bagi nama Tuhan, saudaraku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu makanan rohani kita. Mari kita siapkan hati kita, piring rohani kita.
bersedia diberkati firman Tuhan saat ku menyembahmu. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkatkan diriku, ku pandang kedudukanmu. Saat ku sembah, pujimu, rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkatkan diriku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkatkan diriku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Oh, terima kasih. Kita masuk dalam doa, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan kepada setiap kehidupan kami. Kami bersyukur karena kasih Bapa tak pernah berkesudahan melingkupi setiap hidup kami. Kami mau bersama-sama Tuhan belajar kebenaran firman-Mu. Mari Bapa, Engkau menyertai, memimpin, Engkau memberkati kami. Kiranya anugerah Allah yang berlimpah-limpah akan menuntun setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ini ke dalam kuasa-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita mau kembali belajar dari satu tema
yang masih sama, yaitu tentang kesabaran. Setiap kita pasti menginginkan dan merindukan bahwa saya ini pengen jadi orang sabar. Biarlah Tuhan melimpahkan kesabaran, walaupun pada kenyataannya adalah untuk berlaku sabar itu sangat sulit sekali. Karena tantangan di depan kita, peristiwa di depan kita, hal-hal yang membawa kita untuk membuat kita tidak sabar. Tetapi kita mau meminta kepada Tuhan supaya Tuhan akan menganugerahkan kasih-Nya kepada setiap kita. Kita nanti mau belajar dari sebuah kisah bagaimana Tuhan membawa kesabaran yang sangat luar biasa. Kita langsung akan buka kitab kita dalam Kejadian pasal 45 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Ini adalah cerita tentang seorang tokoh yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf dibawa oleh Tuhan untuk menghadapi rentetan peristiwa dengan kesabaran yang sangat luar biasa. Saya akan masuk dalam satu ayat firman Tuhan, Kejadian 45 ayat 12 sampai 16 saya akan membacakannya. Dan Bapak Ibu silahkan menyimak bersama-sama. Ayat 12 saya mulai. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri dan saudaraku Benyamin juga bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu dan menangislah ia. Dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan dari firman Tuhan ini hanya saya cuplik sedikit, tetapi cerita yang sesungguhnya itu kalau Bapak Ibu mau membaca itu dari pasal 37 sampai pasal 47. Bagaimana rentetan kehidupan Yusuf itu dipertaruhkan. Ada banyak hal yang Yusuf gumulkan di setiap rentetan ataupun hal-hal yang sedang terjadi. Kembali kepada satu arti, apa itu sabar? Orang gampang mengatakannya, sing sabar ya, yang sabar ya, nu sabar ya. Banyak hal kita mudah untuk mengatakan sabar. Bahkan kalau kita lagi memiliki satu persoalan atau masalah, tidak segan-segan ya, biasanya orang tua nih ya. Kalau udah ngelihat anaknya yang luar biasa, dikasih tahu nggak tahu, langsung pegang dadanya. Sabar, sabar ya. Itu yang dilakukan oleh banyak orang tua. Nah, coba kita lihat kembali bahwa apa itu sabar? Sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Nah, rupanya ini yang belakang ini yang ada agak sulit untuk kita lakukan. Kita bisa memaknai bahwa sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit. Oke, bisa. Tetapi di belakang koma tadi dengan tidak mengeluh. Waduh, sulit. Kita bisa pada tahap sabar tetapi mengeluh iya. Jadi sabarnya di mana? Baru sabarnya belum ya. Nah, kita harus komplit bahwa sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh, komplit ya. Jadi kalau kita dikatakan bahwa sabar ya, berarti komplit, enggak ada keluhan apapun, tidak mengeluh, tidak bersungut-sungut. Itu yang dimaksudkan oleh penterjemah apa arti sabar. Nah, oke, kita tinggalkan artinya sabar, tetapi kita boleh memaknai bagaimana kita memaknai bahwa untuk sikap menahan emosi dan keinginan
serta bertahan dalam situasi sulit dengan tidak mengeluh. Kira-kira kalau saya bertanya Bapak Ibu, saya bisa enggak ya ada di dalam tahap itu? Atau saya hanya bisa dalam tahap sikap menahan emosi dan keinginan dalam situasi sulit, atau kita bisa komplit dengan tidak mengeluh. Kita boleh melihat bagaimana seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Yusuf. Bagaimana Yusuf ada mengalami banyak peristiwa yang terjadi dalam hidupnya. Ini sebuah rentetan tahapan yang sangat menyesakkan bagi setiap orang yang mengalami. Banyak penderitaan yang dialami oleh Yusuf yang pada saat itu mungkin dia alami dengan hati yang sangat pedih. Diawali dari munculnya mimpinya Yusuf, sampai Yusuf dijual oleh kakak-kakaknya, sampai Yusuf dimasukkan ke dalam sumur, sampai pada akhirnya dia dijual kepada kafilah, dibawa ke Mesir, kemudian dia diganggu oleh istri Potifar, difitnah, kemudian dia dimasukkan ke dalam penjara. Ini satu rentetan yang dipikir bahwa kok penderitaanku tidak berakhir, terus dan terus. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Rentetan peristiwa yang dialami Yusuf itu adalah rentetan kesusahan yang begitu panjang. Seolah-olah rentetan peristiwa itu tidak akan pernah berhenti, terus menderita dan terus menderita. Tetapi Yusuf memiliki satu keyakinan bahwa setelah genap waktunya Tuhan, Yusuf itu menikmati kemurahan Tuhan. Dan Yusuf mengaminkan itu bahwa ketika dia bersandar kepada Tuhan dan melihat Tuhan, maka dia akan diberikan kekuatan dan kemampuan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Yusuf dapat melewati periode demi periode, masalah demi masalah, penderitaan demi penderitaan. Suka atau tidak, kita juga harus mengakui bahwa hidup itu harus melalui sebuah periode demi periode. Dan periode yang menantang sebuah kesabaran itu adalah periode menunggu. Saya baca buka di satu arti atau rentetan di dalam Google, itu periode yang menantang sebuah kesabaran itu adalah periode menunggu. Setiap kita itu punya periode menunggu. Dari lahir ditunggu sampai bisa ngomong. Ditunggu lagi sampai bisa berjalan. Setelah berjalan menunggu lagi sampai bisa lari. Setelah lari menunggu lagi, kapan ya anakku mau sekolah. Setelah sekolah STK langsung pengen, menunggu lagi sampai SD. Dan itu terus sampai nanti ketika seseorang itu sampai kepada akhirnya kembali kepada Bapa. Tidak ada rentetan yang tidak menunggu, semuanya menunggu. Mau menikah juga menunggu, kapan ya hari haknya, lama banget. Mau melahirkan juga menunggu, kapan ini harinya, plusnya kapan, minnya kapan. Semuanya ada periode menunggu. Nah, kesabaran itu bukan hanya bicara masalah menunggu, tetapi lebih berfokus kepada bagaimana ketika kita menunggu itu, kita memaknai bahwa waktu untuk menunggu itu adalah waktu untuk menunggu janji Tuhan. Terbukti bahwa ketika saya dulu punya anak kecil, saya menunggu janji Tuhan dan Tuhan terus memelihara, Tuhan terus memimpin, Tuhan terus menyertai sampai akhirnya anak saya menjadi gede. Ini rentetan periode yang tidak bisa kita elakkan, dan menunggu sebuah periode itu memerlukan satu kekuatan untuk kita bisa bertahan dalam menunggu waktu yang pas. Memangnya Yusuf tidak menunggu periode yang sangat lama. Yusuf menunggu periode yang sangat lama sekali. Dia ingin hidup juga seperti orang lain.
Tetapi pada kenyataannya Yusuf harus menjalani kehidupan yang dia harus jalani walaupun dia tidak mau. Yusuf menantikannya dengan kesabaran. Yusuf menantikannya dengan ketekunan. Nah, buah kesabaran apa yang didapatkan oleh Yusuf ketika dia tetap bertahan dalam kasih dan anugerah Allah, menikmati kemurahan Allah, menikmati penyertaan Allah, menikmati pimpinan Allah. Yusuf dengan sabar menunggu periode demi periode. Rentetan sebuah peristiwa itu dia lalui dengan baik, walaupun menyesak. Tetapi Yusuf yakin bahwa ada Allah yang terus menyertai dan memimpin dia. Buah kesabaran yang didapatkan Yusuf dari rentetan periode-periode yang dia lakukan. Yang pertama adalah Yusuf lebih mengandalkan Tuhan. Saat Yusuf mengandalkan Tuhan, kepercayaan kepada Allah memampukan Yusuf untuk menerapkan imannya kepada Allah. Yusuf tidak goyah, Yusuf tidak ragu kepada Allah. Yusuf tidak pernah tanggung mengutarakan segala sesuatunya kepada Allah. Dalam Kejadian 37 ayat yang ke-24, Kejadian 37 ayat yang ke-24 dikatakan bahwa dan mereka membawa dia yaitu Yusuf dan melemparkannya Yusuf ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saat kita membaca alur daripada cerita Yusuf ini, pasti kita akan berpikir bahwa kok tega ya ada saudara yang seperti itu. Apa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf ini hanya didasari iri hati yang sangat besar. Sehingga mereka mengumpulkan tenaga untuk menciderai Yusuf. Untung masih ada kasih yang tertinggal. Tidak dibunuh, tetapi hanya dibuang ke dalam sumur, yaitu sumur mati. Sumur yang tidak ada airnya. Saat Yusuf ada di dalam sumur, apa yang terjadi? Tidak ada jalan lain. Kalau kita kecemplung sumur, saya yakin belum ada ya yang kecemplung sumur ya. Saya pernah ikut mengikuti dulu saya pernah menjadi komunitas pemuda pecinta alam. Saya pernah kecemplung bukan sumur ya, tapi tempat jebakan babi hutan. Ya, itu yang dalamnya enggak lebih dari 3 meter, 2 meteran, mungkin 2 meteran. Saya dengan teman saya 2 ya, 3 orang, satu kelompok itu ada 7 orang pemuda pecinta alam itu. Saya kecemplung bertiga ya, dan itu rasanya sudah teman saya yang lain ketika dia mau menolong kami, dia harus keluarkan tambang yang besar, turunkan, kemudian akhirnya kita harus membuat lobang-lobang untuk pijakan, dan sementara teman saya naik ngangkat kita ke atas, kaki kami bisa memijak. Lah kalau nggak bisa memijak gimana? Nggak akan bisa naik ke atas. Hanya dengan tambang pun kalau kita nggak punya kekuatan untuk merekat di dalam tanah itu, kita nggak akan sampai ke atas karena tanah sumur itu tanah yang licin. Dan apa yang dihadapi oleh Yusuf ketika ada di dalam sumur? Di depannya dinding, di sebelah kiri dinding, di sebelah kanan dinding, di bawah tanah. Dia mau keliling berapa kali yang dilihat dinding. Kemungkinannya kalau saya bisa bayangkan, kalau hanya 3 meter enggak masalah. Ada sumur yang airnya sampai kedalamannya bisa 15 ataupun 17-18 meter. Artinya sebegitu dalam dan gelap situasi dalam sumur tersebut. Tidak ada yang bisa dimintain tolong ketika Yusuf ada di dalam sumur itu. Gelap gulita kemungkinannya kalau dalam. Dan yang dia lihat hanya satu cahaya ketika dia mendongak ke atas. Ada mungkin buletan saja, terlihat satu sinar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada jalan yang dapat dilalui
kalau kita tidak melihat kepada Sang Pencipta dalam hidup kita. Gambarannya seperti Yusuf, bagaimana Yusuf terkurung dalam satu situasi, ada di dalam lingkaran sumur yang depan kanan kiri bawahnya adalah tanah. Gak bisa ngapa-ngapain. Dia hanya bisa memandang ada bayangan atau ada apa itu ketika dia melihat ke atas. Masalah apapun peliknya dalam hidup kita, hanya satu yang dapat diandalkan, yaitu Tuhan, Sang Pencipta hidup kita. Jangan bangga dengan apa yang kita miliki Bapak Ibu. Kalau kita sakit, karena duitnya masih banyak, kita masih bilang duitku masih banyak, depositku masih bisa, saya masih bisa cari dokter yang luar biasa, saya masih bisa pergi ke Singapura untuk berobat, oke, nggak masalah. Tetapi apakah itu menjamin untuk kita bisa menikmati kesembuhan yang benar? Tetangga saya punya anak masih bayi baru 7 bulan. Tidak pernah disangka dan tidak pernah dinyana, anak itu terkena satu penyakit yang se-Indonesia itu diprediksi baru ini anak keempat. Kalau tidak, saya ini mengingat arti kedokterannya itu singkatannya pokoknya SME apa gitu ya, itu yang berhubungan dengan syaraf. Anak bayi ini dia tidak bisa, jadi seluruh tubuhnya, saraf-sarafnya itu lemah. Untuk digerakkan agak susah. Dan itu anak umur 7 bulan. Orang tuanya kaya, punya lah. Enggak kaya banget tapi punya, gajinya besar iya. Tapi keluar masuk rumah sakit baru 3 kali udah habis-habisan. Dikatakan oleh dokter, bahwa anak ini akan mendapatkan vaksin yang adanya hanya di Amerika. Dan itu harganya miliaran. Sudah dikasih tahu. Baru beberapa waktu kemarin pergi ke RSCM, kemudian dikasih tahu bahwa boleh enggak Indonesia akan mengadakan uji coba. Karena dokter sudah memprediksi bahwa anak ini tidak lama hidupnya. Karena dia akan bergantung penuh kepada alat ventilator ya. Jadi dia tidak bisa bernafas lega seperti kita menghirup udara segar. 2 minggu yang lalu baru dioperasi yang kalau Bapak Ibu boleh melihat ya, kalau ada iklan rokok itu yang ininya dibolongin ya. Itu anak itu sedang di tahap itu. Jadi lehernya itu dibolongin supaya dia bisa pipa itu atau selang itu bisa nyenggol ke paru-paru supaya bisa bernafas. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, orang tuanya sampai bingung mau berbuat apa, keluarga besarnya sampai bingung mau berbuat apa. Sampai dia katakan bahwa dukunglah kami dalam doa. Mau apapun doa dari orang siapapun, saya membutuhkan doa. Sampai datang ke rumah kami minta tolong didoakan. Saya bilang saya akan mendoakan dengan cara saya. Dan saya memang doakan anak itu. Mereka hanya bilang sekarang hanya minta mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sehebat apapun kita tidak bisa hidup tanpa tidak mengandalkan Tuhan. Apa yang dialami Yusuf dengan segala kesabaran yang dia lakukan, dia berharap bahwa kasih karunia Allah itu akan dinyatakan dan itu dilakukan oleh Yusuf. Dia menerima apapun. Kalau saya boleh membayangkan mungkin Yusuf saat itu di dalam sumur itu dia akan terus berdoa kepada Tuhan. Mohon kasih karunia Tuhan, mohon anugerah Tuhan. Sehingga memang saat itu janji Allah dinyatakan. Saudara-saudaranya langsung mengangkat Yusuf naik ke atas yang kemudian diberikan kepada kafilah. Dijual kepada kafilah untuk dibawa ke Mesir. Tidak ada hal yang dapat kita andalkan tanpa kita mengandalkan Tuhan. Kekuatan kita terbatas, ingat Bapak Ibu Saudara.
Kekayaan kita terbatas, pendidikan kita juga terbatas. Pendidikan setinggi apapun kalau kita sakit kita sudah nggak bisa ngapa-ngapain. Dan itu yang harus kita nyatakan di hadapan Allah bahwa aku akan mengandalkan Engkau Tuhan dalam situasi keadaan apapun, sepelik apapun persoalan yang saya hadapi, saya akan mengandalkan Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf terus mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Apa yang dialami oleh tokoh-tokoh yang lain? Seperti Esther, bagaimana Esther membawa bangsa Yahudi untuk dia mengandalkan Tuhan dalam ancaman seorang Haman yang pada waktu itu akan memusnahkan bangsa Yahudi. Apa yang dialami oleh Daniel, apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak dan Abednego, dan apa yang dialami oleh Ayub. Kesabaran Ayub sangat luar biasa. Karena kesabaran Ayub itu akhirnya membawa berkat ilahi dinyatakan berkali lipat dikembalikan oleh Allah. Ayub tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi dan keadaan yang tidak mau dilaksanakan oleh ataupun diterima oleh setiap kita. Tapi Ayub terus mengandalkan Tuhan. Ayub tidak pernah menjual Tuhan. Ayub tidak pernah membawa Tuhan kepada hal-hal yang tidak benar. Tetap mengandalkan Tuhan dalam situasi yang dia hadapi. Hal kedua, buah kesabaran yang didapatkan oleh Yusuf selain Yusuf lebih mengandalkan Tuhan karena kepercayaan kepada Allah memampukan Yusuf untuk menerapkan imannya kepada Allah. Hal yang kedua, buah kesabaran yang didapatkan oleh Yusuf adalah Yusuf tahan menghadapi ujian ataupun tantangan yang dia hadapi. Tidak mudah ya Bapak Ibu ya. Kalau kita ngadepin tantangan atau persoalan apapun, hati kita bisa jadi ciut, mental kita bisa jadi ciut. Tetapi Yusuf tahan menghadapi ujian dan tantangan itu. Pada saat Yusuf ada di Mesir, ada 4 ujian besar yang dihadapi oleh Yusuf. Rupanya Yusuf tidak mudah ya ketika dia dijual oleh kafilah, kemudian dibawa kepada di tengah-tengah orang-orang Mesir yang sampai pada akhirnya dia menemukan satu rumah, yaitu di rumah istri Potifar. Dia juga mengalami banyak tantangan yang harus dia hadapi pada saat itu. 4 hal besar, 4 hal ujian yang dihadapi oleh Yusuf. Yang pertama adalah ujian kemurnian pribadi. Yusuf ini dikenal sebagai pemuda yang ganteng. Saya nggak bisa membayangkan gantengnya kayak apa ya, kayak siapa. Karena kalau saya bilang gantengnya kayak Pak Yusuf, kayaknya lebih ganteng lagi gitu ya. Yang saya tahu gantengnya Pak Yusuf aja, tapi lebih kayaknya Yusuf yang beneran, ini Yusuf saya. Gantengnya pas-pasan, menurut saya paling ganteng ya. Tetapi Yusuf ini adalah pemuda yang ganteng, yang perawakannya elok, yang sangat luar biasa cakapnya. Sehingga ibu-ibu muda nih ya, ibu-ibu muda terpesona dengan kehadiran dan ketampanannya Yusuf. Ketika Yusuf ada di dalam rumah Potifar, ya, Yusuf diuji kesucian hidupnya. Dirayu dong sama istrinya Potifar. Lah ada daun muda, kemudian kemungkinannya Potifar sudah berewokan ya, sudah rada-rada dekil gitu ya. Jadi ketika ada daun muda, istrinya udah kicep-kicep ini. Wah, ada daun muda ini. Itu yang dialami dan dilakukan oleh istri Potifar, tetapi Yusuf ditantang kemurnian pribadinya di hadapan Allah, kesucian hidupnya di hadapan Tuhan. Sekalipun dia harus menerima ganjaran yang tidak dia lakukan. Yusuf bisa lari daripada istri Potifar, tetapi pada akhirnya Yusuf mendapatkan fitnahan dari istri Potifar. Karena bajunya Yusuf ketinggalan dipegang oleh istri Potifar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini juga hal yang tidak mudah untuk dialami oleh Yusuf. Lah, Yusuf itu anak yang sedang menderita, yang sedang sengsara, yang tidak punya siapa-siapa di negeri orang lagi. Terus ada tante-tante yang kaya raya. Harusnya itu kesempatan bagi orang yang tidak bertuhan. Tetapi Yusuf mengendalikan hidupnya dan dia mengendalikan kesucian hatinya untuk tidak terjerumus kepada satu
dosa yang ada di depan mata. Yusuf lari, meninggalkan istri Potifar. Ujian yang kedua dialami oleh Yusuf adalah ujian anak muda yang jauh dari rumah. Hidupnya bebas dong kalau jauh dari orang tua, jauh dari keluarga, jauh dari tempat di mana dia berada. Bebas mau ngapain aja. Devi sekarang jauh dari orang tua ya, mau ngapain aja bebas dia. Kalau di rumahnya mungkin bangun siang, emaknya atau mamanya atau neneknya udah bawa sapu, ya. Tetapi di tempat yang berbeda, Devi bisa sebebas mungkin. Ya puji Tuhan karena Devi ada di dalam Tuhan, tidak sebebas itu ya. Masih punya etika-etika yang dia bisa gunakan dengan baik, ya. Banyak orang yang saat ini ujian yang dihadapi, orang yang jauh dari keluarga, bebas. Mau apa saja. Yusuf juga bisa bebas untuk apa saja. Yusuf juga bebas untuk bisa menikmati keindahan dunia pada saat itu. Tetapi Yusuf tidak lakukan itu. Karena Yusuf tahu bahwa Yusuf ada di dalam kasih karunia Tuhan. Dia harus tahan uji, dia harus tahan tantangan. Dia harus dapat menghadapi apapun yang sedang dia hadapi. Ujian yang ketiga yang dihadapi oleh Yusuf di Mesir adalah ujian untuk membalas dendam. Kalau Bapak Ibu membaca cerita ini lebih lanjut, bagaimana ketika pertemuan Yusuf dan saudara-saudaranya, ketika saudaranya mengalami satu kelaparan, ya musim kelaparan pada saat itu ada wabah, kemudian mereka hanya bisa mendapatkan gandum itu di daerah Mesir. Dan yang dihadapi oleh Yusuf adalah pada saat itu Yusuf sudah menjadi orang kedua di Mesir, punya kekuasaan. Lah, gampanglah untuk saya bisa membalas dendam untuk keluarga saya. Gak usah saya kasih gandum, gak usah saya kasih makan, biarkan saja keluarga saya mati, biarkan saja keluarga saya kelaparan. Itu tantangan yang dihadapi oleh Yusuf pada saat itu ketika dia ada di Mesir. Tetapi apa yang terjadi ketika dia ada di depan saudara-saudaranya? Yang pertama dia sampai gak bisa ngomong. Hah, itu saudaraku. Kemungkinannya yang saya bayangkan pada saat Yusuf melihat Benyamin dan kakak-kakaknya pada saat itu langsung rekaman yang pernah terjadi itu lewat. Seret, aku pernah dilempar ke sumur, aku pernah dijual kepada kafilah, aku pernah difitnah, aku pernah saudara-saudaraku, kakak-kakakku pada iri kepadaku. Itu bisa terjadi, tetapi Yusuf tidak melakukan itu. Karena bagi Yusuf balas dendam itu tidak menyelesaikan masalah, tetapi akan membuat masalah baru. Dan Yusuf menerima tantangan itu untuk dia tidak membalas dendam kepada keluarganya, tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Akhirnya ada sesuatu drama yang terjadi, yang akhirnya pertemuan yang sangat indah itu dialami oleh Yusuf dan saudaranya. Ujian keempat yang dialami oleh Yusuf adalah ujian menghadapi kematian pada saat dia ada di Mesir. Kita tahu ketika Raja Fir'aun mendapatkan mimpi, tidak ada seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya Raja Fir'aun. Dan ketika orang-orang pintar, orang-orang yang bisa mengartikan mimpi dikumpulkan dari beberapa daerah, pada saat itu orang juga sudah mengangkat tangan bahwa tidak mengerti apa yang mimpi yang sedang dialami oleh Raja Fir'aun. Dan akhirnya ada juru minum yang dia bilang bahwa, oh nanti saya panggilkan saja. Pada saat itu Yusuf masih ada di dalam penjara untuk mengartikan mimpinya Raja Fir'aun. Kalau Yusuf tidak mau, tidak bisa mengartikan mimpinya Raja Fir'aun, kemungkinan kematian ada di tangannya. Dan itu adalah ujian yang sangat besar yang tidak bisa dia bayangkan bahwa ternyata dia nantinya akan udah masuk ke dalam penjara, besoknya digantung.
Tetapi keajaiban Allah itu dinyatakan. Janji Tuhan dinyatakan kepada orang-orang yang bertahan dan menghadapi ujian dan tantangan. Dan sabar terus menghadirkan Tuhan dalam setiap kehidupannya. Yusuf mengalami sukacita. Yusuf mengalami anugerah Tuhan yang besar. Dia sabar menanti janji Tuhan. Dia tidak menjadi orang yang gerusa-gerusu ketika mengambil keputusan. Tetapi Yusuf mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu. Allah berkarya atas hidupnya Yusuf. Buah kesabaran apa yang didapatkan Yusuf? Yang ketiga adalah Yusuf menerima janji Tuhan. Karena kesabarannya Yusuf menghadapi satu rentetan peristiwa yang terus menerus dari periode demi periode dia alami dan dia lakukan. Yusuf tahu bahwa aku tahu janji Tuhan dan dia akan menerima janji itu. Kenapa? Karena dalam setiap hal yang dia alami, Yusuf terus mengandalkan Tuhan. Yusuf terus berdiri dalam imannya yang teguh untuk dia tetap berani menghadapi tantangan dan ujian yang terjadi dalam hidupnya. Dan dia tahu bahwa dia akan menerima janji Allah itu. Tuhan akan memberikan upah kepada siapapun yang bersabar atau bertekun di dalam dia. Dalam Yakobus 5 ayat yang 11a, coba kita baca. Yakobus pasal yang kelima ayat yang ke-11a. Ini bagaimana Allah membawa kepada orang-orang yang sabar dan tekun untuk menikmati janji Tuhan. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun atau bersabar dalam menghadapi situasi yang dialami. Ini dalam perikop ini ceritanya tentang Ayub. Bagaimana Ayub bertahan, dia bersabar, dia bertekun menghadapi situasi dan keadaan. Sampai pada akhirnya Ayub menerima janji Tuhan. Dikembalikanlah semua hal yang hilang dari Ayub. Berlipat kali ganda. Kekayaannya, istrinya kembali, dia miliki anak lagi. Dan Allah menyatakan kasihnya kepada Ayub. Begitu pula dengan Yusuf, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Yusuf menerima janji Tuhan. Kesabaran dan ketekunan Yusuf itu terbukti setelah mengalami rentetan peristiwa yang begitu besar. Janji Allah dinyatakan. Apa itu? Yusuf bertemu dengan saudara-saudaranya. Lah ya tidak mungkin toh orang Israel itu datang kepada bangsa Mesir. Takut. Tetapi saat itu Allah membawa keluarga Yusuf untuk bertemu dengan Yusuf. Ketika mereka harus membeli makanan. Karena terjadi kelaparan yang sangat panjang selama 7 tahun. Kelaparan. Dan Yusuf menikmati janji Allah bertemu dengan keluarganya, dengan saudara-saudaranya. Nah, orang yang menikmati janji Tuhan itu secara otomatis karakter orang tersebut akan menjadi bertumbuh. Karakter orang yang menikmati janji Tuhan itu akan bertumbuh. Bukan sebaliknya akan menjadi sombong, bukan sebaliknya akan memegahkan diri, tetapi karakternya akan bertumbuh karena dapat mengakui bahwa Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Tuhan, Engkau Allah yang baik. Tuhan, Engkau Allah yang hebat. Itu yang dinyatakan. Allah membawa setiap hidup kita untuk kita menikmati kasih karunia Tuhan. Ketika karakter kita bertumbuh, kita sanggup dan mampu untuk meninggalkan manusia lama kita. Tetapi kita hidup dalam manusia baru kita. Diperbaharui setiap saat, setiap waktu. Dan ketika kita menikmati janji Tuhan, hal yang kedua adalah hubungan kita dengan orang lain akan menjadi membaik ketika kita menikmati janji Tuhan. Upah yang kita terima. Karena itu terbukti apa yang dialami oleh Yusuf. Ketika dia menikmati janji Tuhan, bertemu dengan keluarganya, bukan balas dendam yang dia dapatkan, bukan balas dendam yang dia berikan, tetapi dia memeluk
dia merangkul, dia membawa keluarganya, dan hubungan antar personal, hubungan antara kekeluargaan dipulihkan oleh Tuhan. Dan saat itu menikmati satu kebahagiaan yang sangat luar biasa. Kalau kita membaca peristiwa dan rentetannya Yusuf, kita akan melihat bagaimana anugerah Allah tetap tinggal dalam pribadinya Yusuf, sehingga dia menikmati anugerah Allah. Dan hal yang ketiga, saat kita menikmati janji Tuhan, tujuan hidup kita tercapai, yaitu memuliakan Tuhan. Karena tujuan akhir hidup kita bukan kemewahan, tujuan akhir kita bukan keberhasilan, tujuan akhir kita bukan kelimpahan, tetapi tujuan akhir hidup kita adalah memuliakan Tuhan. Dengan kekayaan yang kita punya, oke. Dengan kepintaran yang kita punya, yes. Dengan kelimpahan yang Tuhan berikan, oke. Hanya untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk memegahkan diri, bukan untuk meninggikan diri, bukan untuk bermegah ria, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita terus membawa diri kita di hadapan Allah. Bagaimana kita terus bersabar dalam menghadapi situasi dan keadaan. Saat kita bisa bersabar bertekun di dalam Tuhan menghadapi situasi apapun, kita bisa mengandalkan Tuhan. Kita tidak mengandalkan kekuatan kita sendiri. Kita bisa bertahan dalam situasi menghadapi tantangan dan ujian. Dan yang terakhir adalah saat kita bersabar dan bertekun di dalam Tuhan, kita akan menikmati janji Tuhan. Dan ketika kita menikmati janji Tuhan, anugerah Allah akan dilimpahkan ketika fokus kita hanya satu, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Bukan untuk apapun, bukan untuk yang lain. Mengakhiri daripada renungan firman Tuhan ini, kita akan baca bersama-sama satu ayat firman Tuhan di dalam Kolose pasal yang ketiga, ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara akan membaca bersama-sama dengan saya. Kolose 3 ayat yang ke-13, 2, 3. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan itu yang dialami oleh Yusuf. Yusuf tetap membawa kasih karunia Allah kepada saudara-saudaranya, karena pada akhirnya Yusuf menikmati kasih karunia Allah. Segala tujuan hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Yusuf tidak dipengaruhi dan dikuasai oleh dendam. Yusuf tidak dipengaruhi oleh kekuasaan yang dia miliki. Yusuf tidak menjadi orang yang egois. Yusuf tidak menjadi orang yang tinggi hati, tetapi dia memuliakan Tuhan dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya. Sampai pada akhirnya cerita dalam cerita Yusuf, Yusuf bisa membawa bapaknya ke Mesir bersama dengan saudara-saudaranya. Renungan firman Allah sampai di sini. Tetapi renungan ini yang akan membawa hidup kita untuk kita tetap mengandalkan Tuhan, untuk kita tetap bersabar dan bertekun, karena saat kita bersabar dan bertekun, Allah akan berkarya. Allah akan melimpahkan janjinya, dan kita akan tetap menjadi orang-orang yang bertahan menghadapi ujian dan tantangan. Tuhan memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama dan kita akan nyanyikan satu lagu, Hanya Bersamamu Bapa Ku Lewati Semua. Bersamamu Bapa, kita akan pujikan pujian ini sebelum kita masuk dalam doa di hadapan kepada Tuhan. Engkau ada bersamaku Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri, kekuatan di hidupku, kekuatan, amin Tuhan, di jiwaku, haleluya.
setiap hati kami Tuhan. Amin Tuhan, terima kasih Engkau Allah yang bertindak. Engkau yang bertindak. Engkau memberikan kelegaan bagi setiap kami. Orang yang sabar, orang yang bertekun Tuhan. Orang yang tetap mengandalkan Engkau. Karena Engkau Allah yang luar biasa atas hidup kami Bapa. Engkau yang menjamin hidup kami sekaliannya. Amin. Haleluya Yesus. Bersamamu Tuhan. Bersamamu Bapa. Ku lewati semua. Haleluya, haleluya. Sungguh bahwa kasih setiamu itu tak pernah berkesudahan. Anugerahmu besar melimpah atas setiap kehidupan kami Bapa. Engkau yang menuntun, Engkau yang memimpin, Engkau yang menyertai setiap langkah hidup kami. Engkau membawa kepada kami belajar dari Yusuf. Bagaimana Yusuf mengandalkan Tuhan. Bagaimana Yusuf tetap berdiri dan menghadapi tantangan dan rintangan yang dia hadapi. Dan bagaimana dia menikmati janji Tuhan. Kami tahu Tuhan, Engkau banyak mengajar Yusuf untuk Yusuf bertekun dan bersabar di dalam Tuhan. Karena ketika bersabar, maka anugerah Allah akan dinyatakan. Dan setiap waktu yang Tuhan janjikan, kita akan menikmati janji Tuhan. Engkau memberkati jemaat-Mu Bapa. Janji-Mu ya dan amin. Engkau akan menyembuhkan jemaat-Mu yang sakit. Engkau akan menghibur jemaat-Mu yang susah. Engkau akan menghibur jemaat-Mu yang sedang memiliki masalah. Engkau akan membawa jemaat-Mu untuk mengandalkan Engkau setiap saat, setiap waktu. Karena Engkaulah Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Kasih setiamu terus melimpah menyertai setiap hidup kami. Di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur untuk pembelajaran firman Allah pagi hari ini. Mari yang percaya dan diberkati, kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, kita akan menutup ibadah kita pada pagi hari ini. Ku ingin tetap di sini, menikmati baik-Mu. Ku ingin tetap di sini dan memandang indah wajah-Mu. Ku
Terima kasih buat penyertaan dan kebersamaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Engkau selalu menyertai dan selalu bersama kami, sehingga ibadah kali ini dapat berjalan dengan baik. Itu pun karena penyertaan dan kebersamaan-Mu dengan kami. Tuhan, di tengah-tengah masa yang demikian sulit ini, kembali firman-Mu meneguhkan dan menguatkan kami agar kami beroleh sikap sabar. Untuk itu kami memohon kepadamu Tuhan, kiranya Engkau memberi kesabaran yang demikian tinggi kepada para pemimpin kami dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Kiranya Engkau memampukan mereka menghadapi persoalan demi persoalan, setiap kesulitan yang ada di bangsa ini dengan kesabaran. Engkau juga menolong mereka. Engkau memberi kemampuan, memberikan kekuatan kepada mereka untuk mengatasi persoalan demi persoalan. Engkau memberikan hikmat dari-Mu Tuhan, sehingga menemukan jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi persoalan yang sedang melanda bangsa kami. Bapa, Engkau juga memberikan kemampuan untuk berkoordinasi dengan baik, kemampuan untuk kerjasama satu dengan yang lain, sehingga saling tolong menolong. Setiap tugas yang demikian berat dapat dipecahkan dengan bersama-sama. Hamba menyerahkan bangsa dan negara ini untuk tetap disiplin dalam menerapkan setiap anjuran, setiap himbauan dari pemerintah, khususnya disiplin menerapkan protokol kesehatan. Bapak, hamba menyerahkan setiap dampak yang lahir dari dampak pandemi COVID-19, setiap dampak negatif dalam setiap area kehidupan, baik area politik, sosial, budaya, ekonomi, kiranya Engkau pakai untuk mendatangkan kebaikan bagi bangsa kami. Bapa, hamba mempercayakan juga ke dalam tangan-Mu terus menerus tenaga medis yang ada di Indonesia. Kiranya Engkau pakai untuk dapat menolong setiap pasien, menangani setiap pasien yang terinfeksi virus corona. Engkau juga memberikan daya tahan tubuh yang demikian kuat dalam diri mereka, sehingga mereka tidak mudah tertular. Bapak, hamba menyerahkan juga anak-anak-Mu di tempat ini. Engkau memberkati kehidupan rumah tangga mereka. Engkau memberkati pekerjaan mereka. Engkau memberkati kehidupan studi mereka. Engkau memberkati setiap pergumulan yang mereka sedang alami. Hamba percayakan sepenuhnya ke dalam tangan. Kami juga berdoa secara khusus untuk beberapa jemaat yang sedang dalam proses pemulihan kesehatan. Engkau menolong Oma Ferry, Engkau menolong Oma Tekong, Engkau menolong Pak Hartono, Engkau menolong Pak Toto. Ke dalam tangan-Mu Tuhan, kami percayakan terus agar pemulihan dapat terjadi dalam kehidupan mereka. Engkau menolong juga Pak Rahmat, kami percayakan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, termasuk kepada jemaat-jemaat-Mu yang lain yang memiliki pergumulan yang lain. Engkau tahu satu persatu setiap harapan, setiap kesulitan yang sedang melanda kehidupan mereka. Bersama-Mu Tuhan, Engkau menolong mereka mengatasi setiap persoalan, sehingga kemenangan yang mereka raih karena kebaikan-Mu Tuhan. Sekarang hamba memohonkan berkat-Mu secara khusus untuk sidang jemaat-Mu, untuk anak-anak-Mu yang telah ambil bagian dalam pelayanan juga. Untuk itu terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dua berkat ini hamba mohonkan di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai kami
dari hari ini hingga Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi tubuh hidup ketiganya yang esa. Ibadah kita selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.